bisa kalian ngelakuin ini ya. Sultan kami dulu menyumbangkan hartanya 1.000 triliun untuk terbentuknya negara nih. Kalian terima berapa dari investor tuh? Sampai rela, sampai sanggup mengusir rakyat dari sultan yang udah menyumbangkan hartanya 1.000 triliun. Menyumpah arwah sultan kami. Kalian tengoklah, tak lama lagi kalian dapat pembalasannya. Kalian tengok kematian kalian akan lebih hina dari kematian Mustafa Kemal Atatürk. Bangkai kalian akan busuk. Busuk. Seluruh dunia akan tengok betapa hinanya kalian. Betapa hinanya kalian. Seluruh dunia akan tengok. Ya, kalian tunggu. Kalian tunggu. Yang pertama, bahwa saudara kita di Rempang hingga saat ini masih tetap bertahan di Pulau Rempang dan mereka tidak mau direlokasi atau apapun namanya itu. Yang kedua, bahwa dahulu rencananya direlokasi, digusur, sekarang dirubah hanya menggeser saja. Walaupun pergeseran itu sampai 3 km dan kita harus naik kendaraan untuk bisa digeser tersebut. Jadi ini hanya persoalan perubahan arti kosakata geser. Sama juga dengan piting. Piting itu dahulu artinya adalah menjepit leher orang sampai tidak bernapas, lalu menyerah, sekarang berubah menjadi dirangkul, merangkul dengan baik. Jadi teman-teman, sering-seringlah menonton media sosial supaya tidak ketinggalan informasi terutama tentang kosakata. Yang ketiga, sebelumnya pemerintah hanya menganggarkan anggaran 400 miliar, kalau tidak salah, sekarang berubah menjadi 1,7 triliun. Jadi sudah ada kenaikan dari anggaran untuk merelokasi atau menggeser tersebut. Yang keempat, dahulu sebelumnya hanya akan ditempatkan di rumah susun bagi yang akan digusur tersebut, lalu sisanya tidak jelas. Sekarang mereka akan merencanakan dengan matang, disiapkan dulu tempat penampungan sementara tersebut, apakah itu rumah susun atau apapun, baru nanti digeser, itu pun kalau nanti masyarakatnya mau. Pabrik kaca ini adalah seluruh pasir kuarsa yang ada. Kenapa begitu tertarik investasi di Pulau Rempang? Karena di sekitar situ, Kepulauan Riau itu melimpah akan mineral quartz. Dan kita tahu bahwa solar panel itu dibuat oleh quartz yang dikonversi jadi silikon. Handphone, jam tangan, itu semuanya dari quartz. Dan kebetulan negeri kita ini melimpah akan mineral quartz. Makanya sangat menggiurkan dan sangat mudah untuk membangun pabrik ini karena sumber alamnya sudah tersedia. Menurut saya, yang tidak masuk akal pandangan saya, bagaimana kita bisa membangun suatu kota yang katanya eco-city system, tapi di dalamnya ada pabrik terbesar kedua di dunia. Setelah itu China, yang pertama kan China. Ada pabrik kaca di Inggris, di Meksiko, di Amerika, dan ada di tempat lain. Dan Konoha, yaitu Batam, akan dijadikan sebagai pabrik, rencananya pabrik terbesar kedua di dunia. Apa artinya? Bahwa sesuai dengan penelitian saya, ya sebenarnya pabrik yang melibatkan pabrik kaca dan solar panel ini akan mengeluarkan limbah, chemicals, dan itu kemungkinan akan dibuang ke laut, mungkin akan difilter, mungkin akan diproses agar tidak mencemarkan laut. Dan kedua, akan terjadi polusi. It will cause air pollution. Apalagi kalau pabrik ini sangat amat besar, terbesar di dunia mungkin nanti. Saya mungkin orang bodoh, gak pintar, gak sekolah, hanya S1, S2 di Inggris, dan sekolah di Itali lama. Jadi saya bodoh banget gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa membangun suatu kota eco, green, ramah lingkungan, kalau di tengah kota itu, berhektar-hektar, ada pabrik terbesar di dunia, pabrik kaca.
Ya menurut saya sih ini nggak klop gitu. Karena satu kota di mana ada pabrik di tengah-tengah, ya otomatis kota itu akan terpolusi. Dan belum juga polusinya itu nanti akan lari ke Singapura, akan lari ke Malaysia. Itu yang saya bahas dalam akun saya pertama, yang ditumbangkan, yang dihilangkan. Dikatakan saya sebagai provokator. Saya hanya bicara logika. Jadi menurut saya kerajaan harus memberikan penjelasan bagaimana caranya supaya tidak terjadi air pollution, tidak ada pencemaran udara. Bagaimana caranya? Dan semua chemicals dan kimia-kimia itu yang sangat berbahaya, itu di mana dibuangnya? Jadi di rapat paripurna harusnya diberikan presentasi yang rinci. Kalau memang mau dibikin eco city. Eco city, dalam pikiran saya itu tidak ada pabrik. Pabriknya tidak mungkin ada di tengah kota atau di sekitarnya, yang otomatis memberikan polusi pada udara dan lingkungan. Jadi ini bukan proyek yang sehat bagi masyarakat. Jadi menurut saya, ini kan masalah antara investasi, antara negara. Sebaiknya sih seharusnya investasi dalam negeri. Kita akan menghadapi sekarang masa pertikusan dengan dana 70 triliun lebih untuk proyek nasi bungkus, untuk mencari pemimpin. Nah seharusnya kita selama 10 tahun ini, ya mencari uang dikorupsi yang disita, mencegah korupsi agar kita mendapatkan di kas negara kita ratusan triliun yang katanya hilang, 349 triliun hilang kemana nggak tahu, yang dikatakan Menteri Keuangan, dan nggak bisa dilacak. Nah harusnya dalam 10 tahun ini, kita itu punya kas negara, dan kita bisa investasi sendiri untuk bikin proyek sendiri. Bukan pabrik, tapi pelabuhan. Kalau pelabuhan dibikin di Pulau Batam, saya setuju. Tapi atas nama NKRI, bukan investasi dari luar. Karena ini kan ada masalah perang antara pelabuhan Selat Melaka, antara Johor, Singapura, dan Konoha. Nah seharusnya itu adalah proyek kita sendiri. Proyek anak bangsa sendiri yang kita kendalikan, di mana semua import-ekspor itu akan melalui kita dengan fasilitas yang lebih canggih, lebih profesional, dan lebih murah mungkin, dan lebih adil burokrasinya. Itu yang saya dambakan sebagai WNI. Apakah saya tidak boleh ngomong? Kalau soal pabrik, menurut saya tidak setuju. Karena itu akan menghancurkan lingkungan secara otomatis. Coba lacak ilmuwan-ilmuwan, ya, kimiawi ilmuwan. Coba limbah itu dari solar panel, dari quartz, itu dibuang kemana? Apa dampak lingkungannya? Bagaimana tentang air polusinya? Pabrik-pabrik sudah berdiri di Cungko, di Meksiko, di Inggris, atau di Prancis. Dampak lingkungannya seperti apa? Partikelnya berapa yang akan dikeluarkan? Apalagi ini adalah pabrik yang akan terjadi yang salah satu terbesar di dunia, kedua, mungkin ke-1. Itu yang saya pengen dengar sebagai warga. Sebagai warga yang tinggal di Pulau Jawa, tapi saya percaya juga warga di Pulau Batam, Pulau Rempang ingin dengar juga dampaknya seperti apa. Bukan cuma sekedar dikasih pekerjaan 35.000 pekerjaan, jadi buruh, dapat gaji UMR. Bukan itu. Bukan hanya dikasih uang makan atau uang pindahan ke rumah susun. Apa sebenarnya sih yang mau dibuat di situ? Itu saja. Jadi saya pro investasi, tapi investasi lokal. Kita dari kas negara sendiri. Harusnya tugas kerajaan selama ini mengumpulkan dana itu dari pajak yang bocor, dari maling-maling yang telah membawa kabur triliunan uang. Kalau perkara ini bukan urusan investasi dari Cungko, dan ini merupakan investasi dalam lokal, dalam negeri, aman-aman saja. Tapi jangan bikin pabrik. Bikinlah pelabuhan. Bikin hotel boleh, wahana boleh. Bikinlah tempat rekreasi. Pelabuhan kan tidak mencemarkan banget gitu loh. Tapi kalau pabrik udah 1000% mencemarkan udara, dan limbah itu, kimiawi itu, pasti akan merusak laut. Itu saja pandangan saya. Tolong komen. Dan apakah saya bicara salah sebagai WNI? Apakah saya seorang provokator? Saya bertanya, bisa pengen jawaban. Karena saya cari-cari, nggak ada orang
yang bisa menjawab. Hanya bisa cuman, wah ini kesempatan emas luar biasa, kapan lagi. Itu doang, indikasi positifnya. Tapi negatifnya mana dampaknya? Nggak pernah dikasih dampak negatif. Cuma dikasih halu. Cuma dikasih, maaf, hayalan buba. Hayalan jongos. Masyarakat Rempang tidak akan mungkin mau direlokasi. Kenapa? Karena kerja mereka itu adalah nelayan. Nelayan dan pantai merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Beda dengan orang kerja kantoran. Pergi pagi, pulang sore, selesai. Tetapi nelayan jam kerjanya tidak beraturan. Bisa pagi sekali, bahkan sampai malam pun mereka harus berangkat kerja. Tergantung kapan musim menangkap ikan itu, kapan ikan itu banyaknya. Jadi kita bisa bayangkan kalau rumah mereka jarak 10 km seperti yang disampaikan oleh Menteri Investasi tersebut. Kita relokasi mereka ini tadinya di tempatnya gunung, Pak Sarmuji. Saya sendiri naik ke lokasi itu. Memang agak berat naiknya, tanjakan. Maka setelah itu saya pulang, saya panggil BP Batamnya. Coba dicek. Kalian masuk akal nggak? Orang tinggal di nelayan, kerjanya nelayan, kita tinggalkan mereka di atas. Akhirnya karena kebaikan juga BP Batam ini, saya pikir Pak Kepala BP Batam itu udah sangat proaktif dengan deputi-deputinya. Maka mencarikanlah alternatif di wilayah yang lain, tapi di pinggir pantai, yang jaraknya kurang lebih, mohon maaf kalau saya tidak salah, kurang lebih itu tidak lebih dari 10 kilo. Belum lagi soal perlengkapan kerja mereka. Ada perahu, mesin, bensin, dan alat-alat penangkap ikan yang dimana semua perkakas tersebut harus diletakkan di pantai, dekat pantai. Coba kita bayangkan seandainya mereka tinggal dengan jarak 10 km sampai ke pantai, apakah mereka harus mententeng pulang pergi alat-alat seberat itu, atau ditinggal di pantai, resiko kemungkinan dicuri dan sebagainya. Belum lagi bagaimana cara mereka dari rumah sampai ke pantai, apakah mereka harus membeli motor, isi bensin, kehidupan mereka itu tidak mudah, kadang-kadang berhari-hari, berminggu, berbulan, belum tentu mereka mendapatkan uang. Kalau mereka pakai sepeda, kadang-kadang mereka sudah tua. Jadi tidak mungkin dengan jarak tempuh 10 km sampai ke pantai mereka harus direlokasi. Apalagi jika berangkat di tengah malam dengan jarak tempuh 10 km untuk sampai ke pantai, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau mau merelokasi, relokasilah di sekitar pantai dekat dengan pantai. Atau jika kita ingin memaksakan mereka tetap relokasi dengan jarak tempuh yang sedemikian jauh, artinya kita sama saja ingin menyengsarakan mereka. Saya tahu persis kehidupan nelayan karena saya juga nelayan. Lingkungan dan keluarga saya itu semuanya nelayan, jadi saya tahu persis. Jadi pemerintah tolong pertimbangkan kalau ingin merelokasi mereka itu. Relokasilah di tempat yang logis dan masuk di akal.